Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Latifah dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2023. Nah, dan di sini saya dengan NIM 182231006 di sini saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah IoT di tugas web service. Dan di sini adalah tugas pertamanya untuk menginstal Cloud Igniter 4 dengan harus mencakup instalasi dan konfigurasinya. Jadi di sini saya akan share screen ya. Nah, untuk install Code Igniter 4 ini perlu install Composer dulu dan saya sudah menginstal Composer tadi. Nah, sudah ada Composernya. Dan di sini adalah diminta untuk membuat project root. Jadi di sini saya akan copy saja kode dari sini. Wah, error. Nah, kita lanjut. Jadi, kata GPT, ini Pak, ada error di eh, X mana ya, di PHP-nya. Tapi di sini saya pakai opsi untuk ignore aja. Namun, untuk jangka panjang nanti akan diperbaiki di bagian PHP-nya. Dan di sini sedang dibuat folder ya. Jadi saya membuat folder dengan nama lain dengan membuat PHP. Nah, sudah dicoba tadi ternyata memang harus diedit di kode PHP dot ininya. Dan di sini juga tadi udah diedit. Yang mana kode PHP-nya itu ada di folder exile.pp. Nah, di sini sudah kembali ke folder yang tadi dibuat project code before dan diketikkan command PHP Spark Serve. Dan di sini sedang kode ignitornya sedang develop server di localhost. Oke, nah tadi kan udah sampai sini, sudah sampai PHP Spark Serve. Saya kira ini sedang nunggu ya, ternyata bisa langsung buka ke localhost 8080 dan sudah terinstall Code Igniter 4.6.1-nya. Nah, dari sini berarti Code Editornya sudah terinstall. Dan selanjutnya adalah menambahkan eh, menambahkan API ya. Ya, membuat API di coding tempat. Tadi jadi sudah dibuat model sensor model. Saya pakai namanya Peak Sensor Model dan juga kontrolernya Peak Sensor. Jadi untuk model dan kontrolernya dibuat di Notepad. Sudah dibuat ini untuk
peer sensor model dan ini untuk controllernya. Jadi selanjutnya adalah eh, untuk menambahkan kode di API. Untuk API di sini kita buka start PHP dulu dari folder config. Di sini sudah dibuka. Nah, dan isinya masih belum ada get ini home index. Dan di sini saya akan menambahkan ke sensor controller tadi yang sudah dibuat. Jadi di sini saya pakai peer sensor dan sudah di save. Dan lalu setelah itu kita panggil API-nya dengan komen PHP Spark Serve lagi. Kita coba, uh, wait, oke, kita ke localhost. Hmm, nah, tadi URL-nya kurang ditujukan ke peer sensor ya. Jadi ini udah. Tapi di sini, oops, we seem to have hit a snag. Dan ternyata perlu ada perubahan di kode environment dari kode igniternya. Yang mana di sini tadi itu di environmentnya dia production habis diganti development. Nah di sini harusnya sudah. Kita coba lagi di close dulu. Jadi, semoga bisa. Oh masih belum ternyata. Nah, setelah debugging tadi ternyata salahnya adalah salah masukkan nama tabel di eh, kode sensor di kode model. Jadi kalau tadi nama tabelnya salah, di log itu ditunjukkan kalau errornya adalah tabelnya tidak ditemukan. Dan sekarang karena sudah diganti ke nama tabel yang benar sesuai yang ada di sini, di sensor data, ini sudah muncul. Dan berarti sudah berhasil menghubungkan eh, dan berhasil membuat API di coding keempat. Dan selanjutnya adalah untuk menghubungkan sensornya ke ESP32. Ini adalah kode untuk Arduino-nya. Di sini saya pakai sensor peer, jadi eh, sedikit berbeda kodenya dengan yang diberi di Edunex. Dan seperti biasa untuk uploadingnya lama, tapi pastinya nanti apabila sudah bisa, di sini akan muncul data terbaru. Ini adalah data dari pengambilan data sebelumnya pada tugas sebelumnya di bulan Maret lalu. Siap loading. Nah, masih compiling ya, belum selesai. Dan mungkin karena tadi belum di-mention fungsi API atau API itu apa. Jadi API itu kan adalah Application Programming Interface. Eh, apa ya? API ini adalah
jembatan atau penghubung jembatan komunikasi antara perangkat. Yang mana kalau di sini kan pakainya ESP32 dengan server backend-nya. Yang dipakai di sini ada code igniter. Isinya yang pakai code igniter. Nah, jadi nanti dari ESP32 dan sensor itu akan membaca data sensor apakah ada gerakan atau tidak kan karena pakai peer. Lalu API di backend server ini akan menerima data dari ESP32 lalu diproses dan disimpan di database-nya. Nah, database-nya sendiri akan menyimpan data-data, histori data dari ESP32 yang dikirimkan melalui API. Lalu nanti bisa penampilkan grafik apabila sudah dibuat JavaScript. Jadi simpelnya ESP32 tuh sebenarnya nggak tahu gimana caranya nyimpen data caranya nyimpen data di database. Makanya dia harus pakai HTTP request. Nah, API itu jadi penerjemah yang ngerti bahasa ESP32-nya, HTTP POST. Jadi API itu yang membantu proses ke database dan juga bisa membantu menampilkan di webnya karena ini kan tugasnya web server ya. Baik lagi, ESP32 itu gak punya library sendiri buat nyimpen ke database, makanya perlu API.